Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala ma ba'd. Wa qala rahimahullah wa amma an-naw'u tsani wa huwa al-fana' an shuhuri siwa. Ya, pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang fana an iradati masyiwa. Fana yang jenis pertama yaitu sirnanya kehendak kecuali kepada kehendak selain Allah SWT. Artinya tidak mencintai kecuali Allah, tidak menyembah kecuali Allah SWT, tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya, tidak meminta kecuali kepadanya. Artinya kita punya iradah, kita punya kehendak itu jadi sirna. Kita berasa bahwasanya kehendak kita disesuaikan dengan apa yang Allah SWT cintai dan apa yang Allah SWT ridhoi. Ya, seperti apa yang telah terjadi pada diri Rasulullah SAW, tidak mencintai kecuali karena Allah, tidak membenci kecuali karena Allah SWT. Ini fana yang sempurna, fananya para anbiya wal mursalin. Ya, tidak berkeinginan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Ini yang sempurna. Jadi hawa nafsunya dikalahkan dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, fana an syuhuris siwa. Fana yang kedua yaitu sirnanya dari merasakan yang selain Allah SWT. Jadi dia sampai pada satu titik tertentu karena begitu kuatnya cinta dia kepada Allah SWT, kerinduan yang menggebu-gebu kepada Allah SWT, hingga seringkali dia hilang kesadarannya, betul-betul tamyiznya, kesadarannya itu hilang. Kesadarannya dia tidak merasa kecuali menyaksikan Allah SWT. Jadi dia yang dia saksikan cuma perasaannya cuma Allah SWT. Ini hilang kesadaran dalam konteks-konteks tertentu. Ya. Kemarin sampai di sini. Ya. Jadi kalau sudah semakin kuat dia, sementara tidak ditopang oleh fisik yang kuat pula, sehingga seringkali tidak sadarkan diri. Nah, ini sebagian orang merasa ini posisi yang terpuji dan mulia. Sebenarnya fana yang seperti ini naqs, ada sisi kekurangannya. Artinya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat, ya, banyak sekali ayat itu yang Allah perintahkan untuk berpikir, berakal, berkeyakinan yang kuat. Nah, itu tidak mungkin muncul kecuali dengan kesadaran yang penuh. Jadi apa masalahnya?
Apa masalahnya? Jadi seolah-olah orang jenis yang kedua ini merasa kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah itu kalau tidak menyaksikan kecuali Allah. Ini. Padahal sehingga dia tidak sadarkan lagi terhadap alam sekitarnya. Padahal kesempurnaan dalam beribadah Allah kepada Allah SWT itu tetap dengan tafakkur, tetap dengan berpikir, tetap dengan bisa mencerna, ya, tetap berpaham 1 tambah 1 masih 2 gitu, ya kan? 2 kurang 1 masih 1, masih ada tafakkur. Ya, Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, ya, pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, kemudian pergeseran siang dan malam, ya, di situ ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, di situ Allah, itu konteksnya. Jadi siapnya konteksnya Allah memuji orang-orang yang berakal. Allah puji orang-orang yang berakal. Artinya yang bisa dipahami, Allah celah orang-orang yang tidak berakal sampai blank gitu. Dari mana sisi pujiannya? Ya kan? Dari mana sisi pujiannya? Jenis yang pertama artinya sirnanya keinginan, kecuali keinginan yang berkaitan dengan keridhaan Allah SWT. Ini yang benar, masih cerdas dia, masih berakal dia. Ini orang yang jenis yang pertama tadi. Siapa orang-orang yang berakal kata Allah? Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang banyak mengingat Allah dengan hati dan lisannya, dengan anggota badannya. Iya kan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam setiap posisinya, berdirikah, ya, dudukkah, atau berbaringkah, selalu ingat Allah SWT. Selalu ingat Allah SWT. Ingat Allah itu, ingat Allah dengan kebesarannya, ingat Allah dengan kasih sayangnya, ingat Allah dengan berbagai macam sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya. Ya, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati. Kemudian Allah ingatkan, dan mereka itu yatafakkarun, ya, selalu memikirkan, ya, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan keagungan Allah SWT dalam hal penciptaan alam semesta, langit dan bumi. Ya, jadi ketika dia ngambil pelajaran, dia memikirkan akan keagungan dan kebesaran Allah, kekuasaan Allah SWT terhadap penciptaan alam semesta, ya kan, terhadap keindahan ciptaan Allah SWT, maha dahsyatnya ciptaan Allah SWT. Kan Allah SWT banyak puji orang-orang yang berpikir. Jadi orang yang nggak berpikir tidak terpuji. Ya, kenapa? Karena sepakat para ulama, ya, itu al-aqal itu mana tuh taklif, kehadiran akal, keberadaan akal itu mana tuh taklif. Mana tuh artinya tempat bergantungnya beban syariat. Ya, manusia itu bisa mencapai derajat yang mulia itu dengan taklif, dengan beban syariat, dengan beribadah kepada Allah SWT. Dan kapan ibadah itu
Allah kenakan, Allah wajibkan kepada seorang hamba itu kalau sudah ada akalnya. Iya kan? Makanya tidak Allah wajibkan segenap peribadatan bagi orang yang belum ada akalnya, apalagi hilang akalnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al aqlam thalatha. Anin naim hatta yastayqid, anis sabi hatta yablugh, anil majnun hatta yufiq." Pena syariat, ya, beban syariat itu diangkat dari 3 jenis manusia. Pertama dari apa tadi? Dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Ya. Dari anak kecil sampai dia baligh. Ya. Dari orang gila sampai dia waras. Sampai ada lagi akalnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan 3 jenis orang ini itu karena apa? Kenapa tidak diwajibkan syariat pada mereka? Karena tidak ada akalnya. Loh, kalau sekedar menghilangkan akal terus sampai kepada derajat yang sempurna, ya kalau gitu alangkah enaknya jadi sapi. Ya kan? Sapi enak lah. Nggak ada beban syariat. Ya, tidak ada beban syariat. Mereka selalu berzikir kepada Allah SWT. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kata Allah, kalian tidak tahu, tidak ngerti bagaimana tasbih mereka kepada Allah SWT. Ya kan? Tapi kan sudah sepakat bahwasanya manusia itu lebih mulia daripada binatang. Dengan apa? Dengan akalnya. Ya, dengan akalnya. Akalnya menuntunkan kepada yang hak dan yang batil, kepada yang benar dan yang salah, kepada petunjuk dan kesesatan. Seperti itu. Jadi kesempurnaan seorang itu justru dengan akalnya. Ya, dengan akalnya dia memahami Al-Qur'an, dengan akalnya dia menghadirkan kecintaan kepada Allah SWT, dengan ilmunya. Ya kan? Makanya tidak ada Allah perintahkan nabinya untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ilmu itu tidak bisa masuk kecuali dengan ta'allum, dengan memaksakan diri untuk berilmu. Ya, berkata Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilm birahatil jasad. Tidak mungkin orang itu akan dapat ilmu birahatil jasad, dengan leye-leye. Tahu leye-leye? Apa itu? Hah? Santai-santai gitu, santai-santai minum Coca-Cola langsung dapat dia. Oh, sudah hadis dengan sanadnya, kemudian masuk semua Sarail al-Tirmizi di kepalanya, ya. Kemudian Tarikh Kabir Imam Bukhari, kemudian Raudatun Nadir Ibnu Qudamah, sambil makan kacang goreng gitu. Iya kan? Nggak bisa seperti itu. Nah, bikasratin nazar, harus dengan banyak lihat, harus dengan banyak murojaah, harus banyak memperhatikan kalamnya ulama. Ya kan? Seperti itu. Kalau tidak, ya kenapa Imam Bukhari berjalan membelah bumi gitu, dari Uzbekistan, ya, turun ke daerah Pakistan, terus ke daerah sekarang jadi daerah Iran dan lain sebagainya, turun ke Irak, turun lagi ke Madinah, pergi ke Mekah, membelah bumi. Ya, Ahmad bin Hambal dari Irak sampai ke Yaman, Imam Syafi'i dari Baghdad sampai ke Madinah, sampai ke Mesir, sampai ke Afrika itu untuk apa? Untuk berpikir, untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat A'immatul Huda, para ulama-ulama yang menjadi rujukan Ahlussunnah wal Jamaah, itu
Tidak ada yang ongkang-ongkang kaki, ya, masuk ke dalam gua, ya, bertapa di gua atau mengurung diri di musallanya, ya, kemudian tiba-tiba hilang kesadarannya. Enggak ada. Tidak ada ulama yang kita lihat seperti itu. Ya, Pak. Mau dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya, semuanya dengan dengan mujahadah. Ya, dengan mujahadah, bukan dengan sekedar zikir muter fly blank, tidak menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hal yang terpuji. Ya. Makanya dikatakan oleh Syekh sini wahadal fana kullu fi naqs. Fana yang seperti ini, kehilangan kesadaran yang seperti ini, itu bukan hal yang terpuji, itu ada sisi kurangnya. Jelas itu kurangnya. Kenapa? Yang Allah puji itu dengan kemampuan orang untuk berpikir yang masih sempurna, kemudian dia bisa menghadirkan kecintaan kepada Allah. Ini yang sempurna. Ya. Dia dalam Al-Quran terus mau ngambil petunjuk dari mana kalau bukan petunjuk Al-Quran? Mau mengambil petunjuk dari mana kalau bukan petunjuk dari hadis Nabi? Ya kan seperti itu. Kok cuman pakai perasaan, pakai insting, pakai daug, rasanya anak adem gitu. Padahal daug syaitan nih, ya kan, tipu daya iblis, ya kan, tipu daya iblis. Ya, iblis yang ngasih ngadem-ngademin dia punya hati. Itu kan tetap bergejolak. Yang namanya orang yang beriman, namanya orang yang tetap ada gejolak gitu. Tetap ada gejolak antara apa? Antara akal sehat dan hawa nafsu. Kenapa? Karena masih manusia. Ya, bukan lagi bukan malaikat. Kalau malaikat isinya cuman akal sehat, ya, kecerdasan yang maksimal dengan ibadah. Hawa nafsunya tidak ada. Itu malaikat. Tapi yang namanya manusia itu hawa nafsu dan akal sehat. Ketika hawa nafsunya dikalahkan oleh akal sehat, ya, maka derajat dia itu bisa lebih tinggi dari malaikat dengan peribadatannya. Makanya kata ulama, salihul bashar afdal minal malaikah. Ya, manusia yang saleh itu derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Iya kan? Lebih tinggi daripada malaikat. Nabi kita Muhammad SAW itu makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Bukan karena Nabi Muhammad SAW hilang akalnya, justru karena kecerdasannya. Makanya kalau kita lihat alangkah cerdasnya Rasulullah SAW, alangkah jeniusnya Rasulullah SAW dengan kecerdasannya. Ya, tidak ada Nabi yang yang tidak cerdas. Nabi itu harus cerdas. Ya, harus pintar. Ya, harus pintar. Enggak ada nabi yang kurang akal, setengah akal, apalagi seperempat akal, apalagi hilang akal, tidak ada. Ya. Dalam keadaan apapun. Dalam beribadah, kecuali misalnya pingsan karena kurang darah, pingsan karena dipukul, ya, pingsan seperti apa yang terjadi pada Nabi Musa. Pingsan karena apa? Ada ledakan yang dahsyat. Ledakan yang dahsyat, hancurnya gunung yang ada di hadapannya. Jadi satu kali Nabi Musa itu kan posisinya sangat spesial. Biasanya para nabi itu Allah SWT berikan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril, ya kan? Sekali ini dalam satu kesempatan Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan keistimewaan itu berkalam langsung dengan Allah, Allah berkalam langsung dengan Nabi Musa. Jadi ada dialog antara Allah dengan Nabi Musa, ya kan? Nah, karena Nabi Musa itu sudah mencapai fana yang sempurna, fana an iradati masiwa,
Jadi sudah bersatu antara keinginan, kecintaan Nabi Musa dengan kecintaan kepada Allah. Jadi Nabi Musa itu tidak mencintai apa yang Allah cintai, tidak membenci kecuali apa yang Allah benci. Kemudian sampailah pada satu titik, itu bukan cuman sekedar anta abudallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan engkau selalu yakin engkau dilihat Allah. Bukan sampai sekedar itu, tapi sampai pada posisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kan namanya beribadah kepada Allah itu kan seperti gayung bersambut. Ya, semakin seorang hamba mencintai Allah, semakin Allah mencintai seorang hamba, ya kan? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma tarattu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Artinya akan ada selalu seperti itu. Ya, akan ada selalu hal yang berkaitan itu. Ya, fa idza taqarraba 'abdi ilayya bi shibrin, ya, tatkala hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, Allah akan mendekatkan diri kepada hamba satu depa. Iya kan? Jadi ada timbal balik. Seorang hamba mencintai Allah dengan melaksanakan syariatnya, ya, dan Allah mencintai seorang hamba lebih lagi, seperti itu. Nah, ketika Nabi Musa mencintai Allah SWT seutuhnya, maka Allah mencintai Nabi Musa. Bahkan Allah ajak Nabi Musa berkalam. Ya. Nah, cinta tersebut semakin menguat, ya kan? Tidak ada yang lebih dicintai Nabi Musa dibandingkan Allah SWT. Semakin menguat cinta tersebut. Lalu apa? Allah kasih keistimewaan Nabi Musa. Allah berkalam secara langsung, ya kan? Dahsyat. Allah berkalam secara langsung. Apa rasanya? Semakin menguat itu cinta. Semakin menguat cinta antara cinta Allah kepada Musa dan cinta Musa kepada Allah. Ya. Kemudian Nabi Musa kepingin yang lebih spesial lagi. Kepingin yang lebih spesial lagi. Apa itu? Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku untuk melihat engkau. Ya kan? Jadi kan kecintaan itu kan bertahap, berjenjang. Sampai pada satu titik, ya, bukan cuma sekedar membayangkan, bukan cuma sekedar meyakini ketika kita beribadah, berzikir Allah lihat kita. Enggak. Nabi Musa Allah kasih spesial, dengar langsung kalamullah. Itu dahsyat. Dahsyat itu. Ya. Nah, lebih dahsyat lagi, ingin ra'yal ain. Jadi bukan cuma melihat dengan hati, mendengar dengan telinga, sudah didapatkan derajatnya oleh Nabi Musa. Nabi Musa ingin tinggi, lebih tinggi derajat, melihat dengan mata kepala. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihat engkau ketika aku beribadah, berzikir kepadamu dengan melihat engkau. Ya kan, berarti apa? Kalau sudah melihat Allah itu sudah paripurna. Makanya di sorga, nikmat yang paling besar itu adalah melihat wajah Allah. Ya, mendengar kalamullah berlangsung. Ya kan? Allah mengucapkan salam kepada penduduk sorga. Itu dahsyat sekali. Sehingga seakan-akan yang lain itu jadi sirna. Nikmat bidadari, nikmat istana, nikmat makan, minum, dan itu jadi sirna. Tidak ada apa-apanya dibandingkan melihat wajah Allah SWT. Fama u'tu yawma idzin ata'an a'dham wa afdal minan nadhar ila wajhillah. Jadi penduduk sorga, ya, merasa ketika di dalam sorga tidak ada yang lebih dahsyat, tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih besar anugerah yang Allah berikan kepada mereka dibandingkan melihat wajah Allah. Ya, dibandingkan melihat wajah Allah SWT. Nah, lalu apa kata Allah SWT ketika Nabi Musa menginginkan untuk melihat wajah Allah? Karena belum Allah izinkan, karena masih di dunia kan. Rabbi arini anzur ilaik. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Ini dialog secara langsung, tidak pakai perantaran malaikat Jibril. Qala lan tarani. Engkau tidak mungkin bisa melihat aku di dunia. Ya. Kemudian Allah katakan walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Ya.
Tapi coba engkau lihat, ya, coba engkau lihat itu gunung batu yang besar itu, ya, fa in istaqarra makanahu, ya, Allah akan menampakkan satu titik cerca ke gunung tersebut. Kalau dia utuh seperti sedia kala, fasawfa tarani, sangat mungkin secara logika dan akal sehat engkau akan melihat aku, kata Allah. Iya kan? Gunung batu cadas yang keras besar itu. Ya, falamma tajalla rabbul lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian tatkala Allah perlihatkan dalam sebagian riwayat-riwayat di dalam tafsir-tafsir itu setitik, ya, Allah tampakkan ke gunung batu yang besar tersebut. Dia kemudian apa namanya, meledak di gunung, hancur berkeping-keping. Ya, tadi kan Nabi Musa dikasih isyarat. Oh, Nabi Musa apa? Cerdas. Nabi Musa tuh cerdas, sangat cerdas. Ya, dia berpikir kan, kalau sekiranya itu gunung batu yang besar hancur lebur seperti itu, ledakan yang dahsyat, apalagi aku punya jasad, ya, yang ada daging, ada darah dan segala macam itu, ya kan? Nah ini, ya, jadilah Nabi Musa pingsan karena ledakan yang dahsyat. Oh, ngelihat batu besar itu kan dahsyat, gitu, pingsan Nabi Musa, hilang kesadaran ketika itu. Iya. Nah, lupa tadi kok cerita Nabi Musa. Ada yang ingat tadi ratingnya di simpangan mana, abang? Hah? Iya, tadi ada itunya, lupa dah sudah. Ya, fana, kita bahas fana yang kedua, bahwasanya fana yang kedua itu apa? Iya, itu tadi. Jadi bahwasanya akal itu, ya, betul. Iya, bahwasanya derajat ketinggian seorang hamba di sisi Allah itu tergantung dengan akalnya kan, artinya tergantung dengan kesadarannya. Ya, kalau sudah tidak sadar, itu tidak ada lagi kaitannya dengan dicintai atau mencintai. Oh, hilang akalnya. Mencintai dan dicintai itu dengan akalnya, ya kan? Ya, dengan akalnya, ya, mencintai dan dicintai itu dengan akal. Kalau sudah tidak ada ponten, tahu ponten? Tidak ada penilaian kalau sudah tidak ada akalnya. Ya udah, ini maklum. Jadi kini Pak, lihatlah ya orang yang ngigau. Nah, orang tidur tiba-tiba ngigau dia. Ya, dia bilang kepada istrinya, "Saya cerai kamu." Ya, "Saya cerai kamu 3 kali." Ya. Teranggap nggak? Nggak teranggap. Tidak teranggap. Dia memaki Allah, tidak teranggap. Dia mencaci Allah, tidak teranggap. Ya, apalagi orang gila. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang bodoh yang mereka lakukan itu dimaafkan. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya dengan beban syariat. Masa yang seperti itu ini. Nah, kalau sudah ini akhirnya menjadi tidak waras itu, sehingga ya subhanallah, susah sudah, apa namanya, betul-betul tidak masuk akal, jadi memalukan. Ya, agama Islam menjadi tertawaan orang itu loh. Ya, jadi kalau sudah sampai ini, justru yang paling istimewa bagi mereka kalau sudah sampai kepada derajat majdzub, jadi hilang kesadaran. Kalau cuma sekali 2 kali itu nggak terlalu istimewa. Kalau manen jadi istimewa. Coba antum lihat ya di YouTube itu, wali majdzub itu. Itu sudah permanen hilang akalnya. Kenapa? Dia sudah sampai kepada derajat fana. Kalau fananya sekali 2 kali, ya itu belum terlalu sempurna derajat kewaliannya. Tapi kalau sudah permanen, alias bukan jam luru, tahu jam luru?
Jam lurus itu kan nggak tepat di atas kan, nggak miring dikit, itu kurang bagus. Tapi kalau sudah udah suwe, bukan bocor halus lagi. Kalau itu jam lurus itu kan bocor halus, kadang-kadang sadar, kadang-kadang nggak sadar, itu belum terlalu sempurna. Tapi sudah mengarah kepada sempurna. Tapi kalau sudah suwe itu ban, sudah bolong total, nah baru artinya sudah hilang sama sekali kesadaran, baru itu sempurna. Jadi wali majdub, dia sudah tidak sholat lagi, dia sudah tidak bisa diajak dialog lagi, ya kan? Padahal apa namanya, sudah hilang, sudah syariat sudah hilang, sudah tidak ada penilaian lagi. Apa yang dia lakukan daripada kemaksiatan tidak disalahkan, dimaklumi. Ya, apa yang dia lakukan daripada ketaatan juga nggak ada nilainya, tidak ada nilainya. Bagaimana mau dinilai? Apa yang mau dinilai? Ya, apa yang mau dinilai? Kok sampai setan itu mengarahkan kepada hal ini gitu loh. Iya kan? Ini. Jadi orang itu tadi, jadi derajat yang pertama itu sama sekali tidak hilang akalnya. Derajat yang pertama yaitu fana an iradati masiwa. Jadi bersatunya, kita merasa sudah hilang nih, sudah hilang keinginan, ya, kecuali hal yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada kemurkaan Allah. Inginnya cuma itu aja. Gimana diridhai Allah, gimana selamat dari kemurkaan Allah. Nah, itu terus dengan semakin tinggi semakin sadar dia dengan kecerdasannya, seperti itu. Nah, yang seperti ini wa kadzaliku kullu ya lam yaqa fi hadzal fana. Ya, para sahabat Rasulullah SAW, apalagi para nabi, para sahabat Rasulullah SAW, nggak ada yang kejadiannya tiba-tiba mereka jadi blank karena begitu kuatnya kecintaan kepada Allah SWT sehingga mereka tidak sadar. Nggak ada di zaman, nggak ada Abu Bakar, nggak Umar, para sahabat nggak ada 10 yang masuk surga, dijamin surga itu, dan para sahabat Badar yang dijamin oleh Allah SWT surga. Ya, nggak ada kejadian suatu saat mereka hilang kesadaran karena mabuk cinta kepada Allah SWT. Ya. Wa inna ma qasya'un min hadza pada sahabat. Yang pernah kejadian-kejadian seperti ini itu yang setelah para sahabat. Ya. Seluruh yang bentuknya seperti ini, yang hilang akal, hilang kesadaran, ya kan? Ini semuanya setelah zaman sahabat Rasulullah SAW. Padahal sebaik-baik generasi itu generasi sahabat. Ya, fa'inna sahabat kan wa akmal wa aqwa, lebih sempurna peribadatan sahabat. Derajat siapa yang lebih sempurna? Para sahabat paling sempurna derajatnya. Tapi apa? Wa atbat fil ahwal imaniyah min an taghiba quluhum. Jadi nggak ada ceritanya para sahabat itu dalam beribadah, dalam berzikir hilang akalnya, nggak ada, tetap, ya kan? Atau ada yang pingsan, ada yang tiba-tiba teriak, wah, pingsan gitu, atau tiba-tiba hilang kesadarannya jadi bahlul, gitu. Ya kan? Atau datang gila seperti itu. Ya, inna makana madai dulu tabi'in ubad al-Basrah. Ini awal ceritanya di kalangan tabi'in. Ya, dari orang yang ahli ibadah, ya, tapi tidak berilmu. Sebenarnya itu pengalihan isu gitu loh. Pengalihan isu. Para ulama di zaman itu kan getol-getolnya nih. Getol-getolnya. Ya kan? Getol-getolnya para sahabat Rasulullah SAW, ya, terutama berarti kan kalau tabiin itu sudah tidak lagi melihat Rasulullah SAW, ya. Ini di sigar, jadi kalangan tabiin yang kecil, artinya mereka sudah tidak bertemu lagi dengan boro-boro Rasulullah, pembesar sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Itu mereka sudah dengar ceritanya aja, tinggal paling ada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya kan, Anas bin Malik. Ini yang sahabat-sahabat yang relatif muda, artinya ketika Rasulullah SAW meninggal, mereka itu masih remaja,
Ya, ketika Rasulullah SAW meninggal, mereka masih remaja. Mereka masih remaja. Ini, nah di zaman ini, di zaman sighar tabi'in ini lah terjadi yang namanya tadi. Jadi para ulama, ya misalnya Sa'id Musayyab, kemudian Mujahid belajar kepada Ibn Abbas, Ikrimah belajar kepada Ibn Abbas, Nafi' belajar kepada Ibn Umar. Ya, ketika itu para sahabat yang tadi, ulama-ulama sahabat dari kalangan yang sighar sahabat itu maksimal mereka. Ya, artinya betul-betul semangat para tabi'in itu belajar. Ya, belajar kepada sahabat-sahabat yang tadi, semangat. Nah, ini orang yang berat mau belajar, ya, ya udah fokus aja kepada ibadah. Nah, terutama di Basrah itu. Akhirnya ketika mereka keliling-keliling, para sahabat keliling-keliling ngajar, apalagi di kalangan setelah sahabat meninggal, para atba' tabi'in, ya kan, para atba' tabi'in, para tabi'in, ya kan, ini seperti Imam Malik, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, ya kan, wah semakin semakin ilmu, terutama ilmu hadis itu semakin ramai gitu loh. Ya, sampai kepada puncaknya ya di zaman Imam Syafi'i, ya kan, di zaman Imam Ahmad bin Hambal, di zaman Yazid bin Harun, ya, Abdullah bin Mubarak, kemudian murid-muridnya Imam Bukhari dan Ashab Kutub Sittah, ya, Imam Muslim, nah ini sampai kepada kesempurnaan ilmu syariat di zaman itu. 3 generasi, ya kan, sahabat, kemudian tabi'in atau tabi'in. Nah, mereka ini pengalihan isu, capek belajar, apalagi harus pakai gaya-gaya Imam Bukhari, harus pakai gaya-gaya Imam Nasai. Ini hadis diteliti. Jadi mereka itu meneliti hadis, sudah sampai derajatnya sudah bukan cuma sekedar menghafal hadis, tapi meneliti hadis. Satu hadis dikumpulkan beberapa sanad. Ya, Yahya bin Ma'in ini kok hadis ini jadi tidak sahih, hadis ini mu'al. Ya, padahal matan sanadnya sama, dan ini tidak masuk akal mereka. Kok berat sekali belajar nih. Harus belajar fikih, harus belajar nahwu, aduh, pusing dah ini. Akhirnya apa? Ya udah, mereka fokus beribadah sampai tidak lagi berkumpul di majelis-majelisnya ulama. Tidak lagi berkumpul di majelis-majelisnya ulama. Akhirnya apa? Datanglah kadang-kadang setan dan lain sebagainya. Ya. Sampai akhirnya terbagi menjadi 2 akhirnya. Ulama-ulama yang fokus belajar ilmu syariat, ya, dan terus mereka juga beribadah kepada Allah SWT, seperti Sufyan Ats-Tsauri, seperti Abdullah bin Mubarak, itu kan lengkap dia. Nah, biasanya ulama-ulama yang seperti ini semakin mengajarkan orang untuk belajar ilmu. Ini mumpung ulama lagi banyak, ya kan, mumpung ulama lagi banyak, diajarkan semangat, ya. Kemudian ya, kalau kamu nggak mau, ya udah, misalnya orang kan ada kelebihan masing-masing. Disuruh ngapal susah, disuruh memahami pelajaran susah. Ya udah, kamu apa kuatnya? Saya pemberani. Ya udah, kamu pergi ke medan jihad, pergi ke Romawi situ. Nah, ini artinya ulama mengarahkan seperti itu. Tapi orang dikasih kemampuan untuk mencerna, untuk memahami, untuk menghafal, untuk belajar, disuruh belajar. Ya, disuruh belajar ketika itu. Dibuka majelis ilmu. Jadi di zaman Abdul Mubarak, di zaman Imam Ahmad bin Hambal itu, ya, mereka hadir di majelisnya Yazid bin Harun itu 70.000 ulama, 70.000 ahli hadis. Itu pelajaran rutin, bukan tabligh akbar. Coba lihat. Itu lagi masa kejayaan ilmu hadis. Ya, ilmu agama itu apa namanya kalau tidak disertai dengan ilmu hadis? Seperti ini. Nah, mereka berat, akhirnya ya udahlah. Capek belajar, ya udah, mereka udah zikir aja. Bagus, zikir aja, ya kan. Cuman kadang-kadang
terjatuh di antara mereka ke dalam konsep tasawuf seperti ini. Akhirnya kadang-kadang hilang tamyiznya, hilang kesadaran, hilang akal, ya, dalam hal ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqulu fi tilkal halal aqwal, ya, kadang-kadang keceplosan ketika hilang. Kalau dia sadar, ya, dia maka istighfar. Seperti misalnya disebutkan di sini dari Abi Jais Ad-Darir, Zurarah bin Aufat, atau di sini Abdul Husain An-Nuri, Abu Bakar Shibli, wa amtalum bi khilafi Abi Sulaiman Ad-Darani, Ma'ruf Al-Karhi, wal Fudail bin Iyad. Ini beda itu. Kalau Fudail bin Iyad ulama al-hadis, ya, bal bi khilafil Junaid wa amtalum mimman kana uqlum tamyizun yasawun fi ahwalihim. Nah, jadi sebagian ulama yang disebutkan di sini ada yang terkenal dengan ahli ibadah, tapi seperti di sini disebutkan Fudail bin Iyad, itu Ahlussunnah wal Jamaah, ulama al-hadis. Ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akal mereka masih hadir. Fala yaqauna fi mithli hadzal fana wa sukar. Jadi tidak sampai derajat ulama yang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kepada blank gitu. Enggak sadar lagi. Ya, saking kuatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kumal takunu qulubum laisa fi ma siwa mahabbatillah. Justru yang sempurna daripada wali-wali Allah dari kalangan para ulama dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu justru hati mereka tidak ada mencintai kecuali mencintai Allah. Tidak ada beribadah kecuali kepada Allah. Tidak ada keinginan kecuali yang selaras dengan iradah syar'iyyah, dengan hal yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa inda min si'atil ilm wa tamyiz. Ya. Coba lihat. Nabi itu kan tidak ada disuruh minta kecuali tambahan ilmu. Ilmu terus, berilmu tuh, jangan merasa cukup satu titik pun kamu dengan ilmu. Itu Nabi loh. Kurang apa tingginya derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada derajat Nabi yang Allah angkat sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, dengan fisik, dengan raga, jiwa dan raga Nabi di atas, diangkat ke langit yang ketujuh. Ya, Nabi Musa iya berdialog, tapi kan tetap di bumi. Ya, karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak sampai ke situ. Allah dekatkan. Ya, semakin dekat seorang hamba dengan Allah itu semakin mulia. Makanya kenapa semakin jauh seorang hamba dari Allah semakin hina dia. Orang munafikin kan paling hina. Dari mana dia? Fiddarkil asfal minan nar. Jadi secara fisik, secara jiwa dan raka itu jauh dari Allah, di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Ya, itu orang-orang munafikin. Coba, Nabi Muhammad SAW itu Sidratul Muntaha, ke atas langit yang ketujuh. Ya, di atas langit yang ketujuh. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi, tempat orang yang paling mulia, surga yang paling tinggi. Kenapa? Itu sudah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara jiwa dan raga. Ya, jasmani dan rohani itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi justru yang sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih sadar, masih ada ilmunya, luas, semakin bertambah ilmunya. Ya kan? Ilmu itu tidak akan sampai kecuali dengan kesadaran. Ya kan? Bagaimana bisa masuk? Allah tuntun, Nabi tuntunkan dan Nabi praktekkan untuk minta tambahan ilmu, dijadikan di dalam doa. Ya, pagi petang. Apa doanya? Doanya apa? Minta tambahan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbal. Itu kan sampai mati itu dijadikan. Coba lihat. Doa yang dijadikan jadi wirid, coba. Ya. Nah, tidak mungkin sampai kepada ilmu, kepada kita ilmu itu tanpa dengan kesadaran, ya, tanpa dengan mencerna. Gitu. Mencerna ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu yang berkaitan dengan tauhid, ya, ilmu yang berkaitan dengan mahabbah, ilmu yang berkaitan dengan khauf, dengan raja. Ini kan lautan yang tidak bertepi. Ya kan? Kalau antum belajar fikih, ya, sholat, zakat, puasa, haji, itu ya di mana-mana itu beda-beda tipis lah. Antum mau pakai mazhab Hambali, Hanafi yang agak sedikit kadang-kadang
bertentangan dengan dalil. Yang penting sesuai dengan dalil. Hambali, Maliki, Syafi'i, ahkam salat, ahkam zakat, segala macam. Iya kan? Artinya nggak jauh-jauh amat gitu. Tidak jauh-jauh amat. Artinya mungkin sekali dua kali kita baca kitab Syafi'i, kita baca kitab mazhab Hambali, ya sudah cukup lah itu. Ya kan? Sudah cukup lah itu. Kaitan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ataupun muamalah, ya, jual beli, talak dan lain sebagainya, relatif sandarannya ya hadis-hadis yang jelas, ya. Nah, berbeda dengan ilmu yang berkaitan dengan a'malul qulub, amalan-amalan hati, ya. Ini dalam kan, mendalam sekali. Kadang-kadang dalam satu kali ulama-ulama itu seperti mereka beristimbat daripada Al-Quran, ya, sering itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam banyak kitabnya. Itu kadang-kadang kenapa Al-Quran itu mubarak? Al-Quran mubarak ini karena setiap kali seorang alim, seorang ulama, ya, membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, dia bisa petik sekian banyak. Nanti dalam satu kesempatan muncul, ya, ada satu poin. Kesempatan yang lain muncul ada lagi faedah. Padahal dari satu ayat ini, dari Alhamdulillahirrahmanirrahim, muncul. Lihat ini tulisan-tulisannya Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Dahsyat. Ya. Dahsyat. Kalau sekedarnya ya ada batasannya. Nah, ada batasannya, tapi kalau hikmah, mutiara hikmah di balik Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kan, mutiara hikmah di balik Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya, itu Allah bukakan hari ini lebih daripada yang kemarin, ya, dan seterusnya terus bertambah itu, ya, dan itu terus bertambah. Kemudian wa inda min sitil ilm wa tamyiz ma yasalun al-umur ala ma hiya alaih. Jadi tetap mereka itu punya ilmu, bertambah ilmunya dan kecerdasannya, kesadarannya tetap ada sehingga mereka bisa membedakan ini yang baik, yang buruk. Iya kan? Seperti itu. Bal yasalun al-makhluqat qaima bi amrillah. Mereka tetap mempersaksikan makhluk itu adalah ciptaan Allah SWT yang harus ikut aturan Allah SWT. Ikut aturan syar'i atau ikut aturan kauni, ya, diatur dengan kehendak Allah SWT, ya. Fa yakunu lahum fiha tabsira wa dzikra. Jadi masih tetap ada kesadaran, ya. Fa yakunu ma yashhadun min dzalika mu'ayyidan mu'middan lima qulubihim min ikhlas din. Jadi tetap hati mereka itu dipenuhi dengan keikhlasan dalam beribadah, memurnikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah SWT. Nah, hakikat yang seperti inilah yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ya, para ulama, para aulia yang sampai ke derajat sempurna, ya, ini makrifat yang sebenarnya seperti ini, ya kan? Dan Nabi kita Muhammad SAW itu yang paling sempurna, sehingga ketika dia sampai kepada langit yang ketujuh, ya, Rasulullah SAW itu bisa cerita dengan detail pada sahabatnya loh, kejadiannya ketika di langit yang pertama ketemu siapa, langit yang kedua ketemu siapa, sampai langit yang ketujuh ketemu siapa. Ya, kemudian berdialog dengan Allah SWT kan detail, ya kan, sampaikanlah, ya, kepada para sahabat Rasulullah SAW. Artinya apa? Kesadaran Rasulullah SAW itu penuh ketika itu. Jadi nggak ngeblank Rasulullah SAW, sadarnya penuh, sehingga Rasulullah bisa menceritakan lagi apa kejadian-kejadian yang telah lewat di malam Lailatul Isra Mi'raj itu. Ya. Wala dhahara alai dzalik. Jadi enggak tiba-tiba blank, tiba-tiba nggak sadar, nggak ada, ya. Nah, ini berbeda dengan yang Nabi Musa terjadi tadi. Nabi Musa kan pingsan, ya. Nabi Musa pingsan karena fisiknya belum siap untuk melihat Allah SWT. Nanti di sorga baru Allah kasih kekuatan kita punya fisik, kemampuan untuk melihat wajah Allah SWT. Ya, dan Nabi, ya kan, sama juga. Pasti Nabi kepingin untuk melihat Allah SWT, ya kan. Tapi Nabi tidak meminta ketika malam Mi'raj pengen ya Allah kasih lihat, enggak. Rasulullah SAW mendengar Allah berkalam,
Ya, kemudian ada sahabat yang tanya ketika Rasulullah, ya Rasulullah, hai ra'aita rabbak. Ya Rasulullah, apakah ketika Isra Mi'raj engkau melihat Allah? Ya, apa kata Nabi? Nurun an-nara. Cahaya yang sangat kuat. Kuat sekali, menyilaukan. Gimana mau melihatnya? Ya kan? Enggak sanggup. Tidak sanggup. Padahal pasti Rasulullah sudah kepingin sekali melihat Allah SWT. Ya. Sebagaimana itu yang terjadi bagi penduduk surga. Rasulullah tahu sekali bahwasanya nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh penduduk surga melihat wajah Allah SWT. Ya, sosok atau zat yang paling dia cintai. Ya, Allah SWT. Pasti itu yang ditunggu-tunggu oleh setiap mukmin. Dan itu baru Allah sudah punya ketetapan. Allah sudah punya sunnatullah. Ya, Allah sudah punya ketetapan hukum bahwasanya tidak bisa orang melihat Allah kecuali di sorga. Ya, karena Allah sudah itu maha mulia. Allah itu Al-Karim. Ya kan? Allah itu Al-Karim. Allah itu maha mulia. Ya kan? Dan tempat yang paling mulia itu di sorga. Kemuliaan tersebut, melihat wajah Allah tersebut tidak didapatkan bagi orang-orang yang mulia di tempat yang paling mulia. Di mana? Di sorga. Barulah Allah kasih ketetapan hukumnya, mereka punya kekuatan fisik. Jasmani dan rohani itu sempurna penuh di sorga. Sehingga apa? Sehingga leluasa mendengar firman Allah, leluasa pula melihat wajah Allah SWT dengan mata kepala. Bukan lagi dengan mata hati saja, tapi dengan mata kepala. Ya. Nah, seperti itu. Wa amman nautalis ma mimma qad yusama fanaan. Nah, ini ada pun yang jenis ketiga, ini jenis yang bukan lagi cuman sampai kepada kegilaan, tapi sampai kepada kekafiran ini. Itu tidak menyaksikan, dia sudah sampai kepada keyakinan, ya, yakin tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Jadi semua ada. Dia sudah, ini sudah sampai kepada ini kekafiran atau kemunafikan, zindik, zandaqah. Ya, mungkin awalnya tadi, intinya itu awalnya jauh daripada ilmu, jauh daripada bimbingan para ulama, sehingga dia tidak menyaksikan kecuali wujudnya Allah. Ya, ini sudah kata wa anna wujudul khaliq wa wujudul makhluk. Jadi semuanya bersatu. Semua yang ada kalau ini adalah wujudnya Allah SWT. Sehingga apa? Berujung pada tidak ada beda antara antara Tuhan dengan hambanya. Tidak ada beda antara sang khalik dengan makhluk, sudah sama semuanya. Iya, ini sudah sama. Dia ma'ara ghairallah, aku tidak melihat kecuali hanya Allah. Hanya Allah, hanya Allah. Sehingga di antara mereka ma'fil jubbah, sampai sudah pada titik tidak ada di dalam bajuku ini kecuali Allah. Sudah bersatu, ittihad. Ya, ini sebenarnya lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau sekiranya konsep Trinitas, Allah bersatu di antara tiga aja itu kafir, apalagi Allah bersatu kepada seluruh makhluk. Jadi semua yang nampak itu wujud Allah SWT. Ya, ini derajat yang paling hina di sisi Allah SWT. Ya, hakikatnya apa? Hakikat Fir'aun. Wah, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, jadi kalau pakai konsep yang ketiga ini, berarti apa? Berarti Fir'aun itu sudah sampai kepada derajat hakikat. Kenapa? Nggak ada yang salah pakai konsep ini, karena dia sudah mengklaim aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Sehingga apa? Merasa berhak untuk disembah. Nah, ini sudah tidak ada lagi kafir yang lebih kafir daripada ini. Ya kan? Sehingga mau nyembah siapa? Dia merasa sudah jadi Tuhan. Ya, sudah merasa jadi Tuhan. Ya, jadi kalau semakin sempurna itu orang yang selalu yang totalitas. Sehingga apa? Sehingga tidak heran kalau hilang syariat, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi itu syariat untuk orang awam, tidak ada lagi haji, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi ada apa-apanya lah. Ya, kenapa? Karena sudah merasa sampai kepada derajat hakikat. Tidak ada hakikat dalam wujud kecuali hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau itu sudah sampai derajat ini, maka ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Iya. Waliyadzubillah. Baik.
Kita cukup sampai sini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.